Selamat siang anak-anak. Nah, kali ini kita bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-6 pada praktek pembelajaran komputer akuntansi Mayop menggunakan software Mayop versi 18 ED. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah entry transaksi banking. Nah, minggu lalu kita sudah membahas entry transaksi penjualan, entry transaksi pembelian. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan entry transaksi banking. Kalian bisa lihat pada soal kasus PT Arekanaya untuk transaksi banking itu hanya ada satu entry transaksi banking, yaitu pada dokumen transaksi nomor 1. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana cara memasukkan transaksi-transaksi yang termasuk transaksi banking. Langsung kita buka software Mayopnya. Nah, perlu kalian ketahui, untuk transaksi penjualan ini yang sudah kita bahas kemarin, menu yang digunakan, ibu ingatkan kembali ke kalian, menu yang digunakan itu adalah menu enter sales untuk memasukkan penjualan, kemudian receive payment untuk menerima pembayaran dari penjualan kredit yang sebelumnya sudah dimasukkan, ya. Jadi uang masuk dari piutang, dari pembayaran piutang atau dari customer itu dicatat pada menu receive payment. Begitu juga untuk uang keluar yang kita bayarkan ke supplier untuk membayar hutang akibat pembelian barang dagangan itu dicatat menggunakan menu pay bills. Nah, kemudian uang masuk dan uang keluar lainnya selain dari dua transaksi tadi itu kita catat menggunakan menu banking. Contohnya apa? Untuk uang masuk dulu, uang masuk selain dari penjualan barang dagangan itu diantaranya jika ada pengajuan kredit ke bank, kemudian ada pencairan kredit, itu sudah pasti akan menambah kas kita di bank. Nah, untuk mencatat itu menggunakan menu banking. Kemudian ada juga penambahan kas yang berasal dari setoran modal oleh pemilik, itu juga kita catat di menu banking. Nah, sementara untuk transaksi pengeluaran kas yang bukan merupakan transaksi pembayaran hutang kepada supplier itu banyak, diantaranya itu adalah pembayaran beban gaji, listrik, telepon, beban apalagi yang lain-lainnya, pokoknya yang merupakan pembayaran beban itu pasti dicatat menggunakan menu banking. Nah, sekarang kita buka ini menu banking. Isinya seperti ini. Spend money ini digunakan untuk mencatat uang yang keluar, kemudian receive money digunakan untuk mencatat uang yang masuk. Oke. Jadi kita masukkan transaksi yang pertama ini adalah mencatat bukti pengeluaran kas, kita catat di spend money. Nah, kita lihat di sini pay from account. Nah, ini masih kita ganti dulu menjadi kas di bank karena jumlahnya 6 juta, ya. Itu kita catat menggunakan menu kas di bank. Tergantung transaksinya kalian itu. Kemudian nomor ceknya ini bisa kalian gunakan nomor di kas keluarnya. PKK 12/1, tanggalnya tanggal 1 Desember, nama jumlahnya itu sebesar 6 juta. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan menunya itu adalah pembayaran gaji karyawan November 2019. Oke, nah kemudian di sini accountingnya kita isi di sana itu adalah hutang beban. Nah, karena beban gaji ini sudah masuk ke beban bulan November, pembayarannya baru dilaksanakan bulan Desember, sehingga kita ambil di hutang beban diskon sebesar 6 juta. Ya. Nah, kemudian pada bagian card ini harus kita isi, ya. Nah, di sini kita buatkan new di sini, yaitu untuk KTP-nya itu adalah employee. Ya. Nah, di sini namanya adalah gaji.
Nah, card ID-nya bisa kita gunakan E001. Oke. Nah, yang lainnya ini tidak usah diisi, jadi seperti ini saja. Kita oke. Cardnya kita gunakan gaji. Ya, kalau sudah, ini bisa kita code. Nah, itu satu contoh transaksi. Nah, nanti kalau ada transaksi lainnya untuk pengeluaran kas, itu kalian tinggal memasukkan di menu ini, kemudian di sini adalah nomor akunnya, kode akunnya berapa. Oh ya ibu, kalian juga bisa lihat tampilan jurnalnya seperti apa. Nah, ini adalah seluruh tampilan jurnal dari transaksi-transaksi yang sudah kita masukkan, yaitu transaksi dari awal, saldo awal piutang dagang, utang dagang, sampai dengan transaksi banking. Jadi dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-6, di sini semua ada. Nah, all ini untuk menampilkan seluruh transaksi, seluruh jurnal transaksi. Kemudian general ini untuk mencatat transaksi yang diinput menggunakan jurnal umum. Ya, disbursement ini adalah untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Oke. Nah, receipt mencatat transaksi penerimaan kas. Sales untuk mencatat transaksi penjualan. Purchase untuk mencatat transaksi pembelian. Inventory untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan. Oke, jadi sampai di sana itu adalah jumlah transaksi yang ada pada PT Arekanaya. Nah, ini seperti ini, bisa kalian lihat tampilannya sebegitu. Nah, kita sudah selesai. Nah, berikutnya setelah kita memasukkan seluruh bukti transaksi, berikutnya adalah kita tinggal memasukkan transaksi penyesuaian. Nah, itu akan kita catat minggu depan pada pertemuan kita berikutnya. Nah, untuk saat ini saja dulu yang bisa kita masukkan. Ini bisa di close, ini bisa cancel. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan untuk masukkan dokumen transaksi nomor 7 dan nomor 8. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.